Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Google harap teman-teman baik-baik saja. Sekarang Google akan membahas isi film Love and Monster tahun 2020 oleh Michael Matthew, dengan Shawn Levy dan Dan Cohen sebagai produser. Dalam film ini menceritakan sebuah asteroid yang menuju ke bumi diledakkan berkeping-keping oleh berbagai kekuatan pertahanan. Sementara itu berhasil menghancurkan ancaman itu. Namun bahan kimia dalam rudal kembali menuju planet bumi, bermutasi terhadap makhluk biasa, mengakibatkan kematian massal ketika predator yang baru membesar mulai berburu manusia, yang memusnahkan 95% populasi di bumi. Tapi sebelumnya Google ingatkan bahwa ini adalah full spoiler konten. Alangkah baiknya teman-teman untuk menonton filmnya terlebih dahulu agar bisa merasakan bagaimana serunya film tersebut. Film diawali dengan Joel yang sedang menceritakan keadaan bumi yang sudah kacau balau dikarenakan asteroid Agatha 616 masuk ke bumi, dan para umat manusia di bumi merencanakan untuk meledakkan asteroid tersebut dengan roket, dan berhasil meledakkan asteroid tersebut. Namun ternyata roket tersebut berisi kimia, dan membuat hewan kecil menjadi besar dan memutasi dan mulai memakan manusia di bumi dan hampir 95%, dan yang berhasil selamat bersembunyi di dalam bunker bawah tanah. Lalu film pun langsung kepada Joel, dia sedang bersembunyi di bunker bawah tanah, dan rekan-rekannya yang sudah dianggap Joel sebagai keluarga sendiri. Dan tugas dari Joel di kelompok itu adalah sebagai koki di dapur dan memperbaiki radio agar bisa berkomunikasi dengan kelompok yang lainnya. Dan Joel memperkenalkan robotnya bernama Mavis, namun robot itu tidak bisa menyala dikarenakan baterainya bocor. Lalu, sesaat Joel sedang berlatih dengan panahnya, lampu pun mendadak redup dan nyala lagi. Ternyata ada suara monster, lalu rekan-rekan dari Joel mulai bergegas menghadang monster tersebut, yang sudah membobol bunker kelompok Joel. Dan 4 rekan Joel pun masuk dan ternyata ada rekannya yang dimangsa oleh monster tersebut. Lalu Joel pun keluar dan akan membantu rekannya, namun sesaat Joel akan sampai, ada bayangan monster tersebut, lalu monster itu pun keluar dan hampir membunuh Joel. Namun ada rekannya Joel yang berhasil membunuh monster tersebut. Dan monster itu adalah semut, lalu Joel hanya melamun melihat monster tersebut. Lalu, scene berganti ke 7 tahun silam. Saat bumi masih tentram dan tak ada monster. Dan ada Joel di dalam mobil tersebut dengan pacarnya yang bernama Aimee. Lalu Aimee pun memberikan Joel pensil warna dan bukunya. Lalu tak lama kemudian ada suara yang membuat Joel dan Aimee bergegas untuk pulang. Lalu scene berganti kepada Joel yang sudah berada di bunker. Dan Joel membuat gambar monster tersebut dan memberi info kelemahan monster tersebut. Lalu, Joel mulai menyalakan radio dan menghubungi kelompok 3022. Dan ternyata itu adalah pacar Joel yang bernama Aimee. Dan mereka pun berbincang dengan Aimee. Lalu radio itu pun seketika berhenti mendadak. Lalu, scene berganti lagi kepada Joel saat para monster mulai merusak bumi dan Joel pun berpisah dengan Aimee dan Aimee memberikan gantungan kesukaan Aimee dan langsung mereka pun berpisah. Lalu, Joel menanyakan kepada rekannya seberapa jauh koloni Aimee. Rekannya pun menjawab sekitar 85 mil dan 7 hari minimumnya lamanya. Lalu Joel ingin mengunjungi koloni Aimee dan Joel pun mempersiapkan persiapannya dan membawa radio dan panahnya. Lalu keluar dari bunker tersebut dan pergi ke arah barat.
Lalu, sesaat di jalan Joel mendengar ada suara monster. Lalu dia pun berlari dan bersembunyi. Namun sesaat Joel akan membuka pintu freezer, ternyata di dalamnya ada monster. Lalu Joel lari keluar dan Joel dikagetkan lagi oleh monster yang ada di dalam kolam. Dan, ternyata monster tersebut adalah katak yang besar dan hampir saja memakan Joel. Namun Joel diselamatkan oleh anjing. Namun katak itu tetap mengejar Joel dan saat kakinya akan diseret anjing itu menyelamatkan Joel lagi dan mereka berlari dan masuk ke dalam bus. Dan ternyata itu adalah tempat anjing itu untuk bersembunyi dan ternyata anjing itu bernama Boy. Dan sesaat Joel akan membawa gaun. Langsung Boy pun langsung menariknya dan ternyata gaun itu bekas milik pemiliknya dulu. Lalu Joel berniat beristirahat di bus tersebut lalu Joel menggambar Boy di bukunya. Lalu keesokan harinya Joel menemukan lipstik dan membawanya sesaat Joel akan keluar. Lalu Boy ingin ikut dengan Joel dan membawa gaun kesayangan Boy dan mereka pun berangkat melanjutkan perjalanan. Dan sesaat sedang di perjalanan Joel menemukan buah beri namun ternyata Boy menggigit dan menggonggong seakan-akan tidak boleh dimakan oleh Joel. Dan Joel pun tidak memakannya dan menggambar buah tersebut di bukunya seperti biasa dengan kelemahannya. Namun sesaat sedang menggambar Joel masuk ke dalam lubang dan saat Joel akan keluar dengan cara memanjat. Namun ada suara dari lubang tersebut dan Joel menginjak tulang belulang di dalam lubang tersebut dan membawa sebilah tulang itu. Dan tak lama kemudian, monsternya keluar dan hampir membunuh Joel. Lalu ada yang menyelamatkan Joel dan ternyata mereka adalah Clyde kakek tua itu dan Minnow anak gadis kecil itu. Dan lalu Joel memberitahukan kepada Clyde dan Minnow bahwa Joel bersama Boy. Lalu hampir Boy ditembak oleh Minnow dan Clyde namun Joel melarangnya. Lalu ternyata Minnow suka dengan Boy. Dan mereka pun bergegas lagi melanjutkan perjalanan. Okay, I get it. Lalu sesaat sudah di atas gunung Minnow mengajarkan Joel memanah namun Joel gagal. Lalu Minnow memberitahukan Joel bahwa Joel harus tenang. Dan sambil berkata jarum menembus air. Lalu Joel mencobanya dan ternyata lumayan hampir tepat sasaran. Lalu mereka melanjutkan lagi perjalanannya. Lalu sesaat di jalan Joel bertanya kepada Clyde kemana arah tujuan mereka. Snow Mountain Wilderness. Dikarenakan iklim di sana sangat dingin dan sangat tinggi kemungkinan besar para monster tidak bisa berdiam di sana. Sesaat sedang di perjalanan Clyde menyuruh Joel untuk membuka pakaiannya. Ternyata di belakangnya ada monster. Dan Clyde pun menggantungkan pakaiannya Joel ke monster tersebut. Dan Joel pun selamat dan Minnow memberitahukan Joel bahwa monster itu baik dan berkata, lihatlah matanya dia sangat baik. Lalu mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya. Dan mereka beristirahat di dalam gua dan sesaat Joel akan tidur lalu Clyde membangunkan Joel dan yang lainnya dan bergegas lagi pergi dikarenakan para monster akan memakannya jika mereka tetap diam di tempat itu. Dan mereka melanjutkan lagi perjalanan. Lalu mereka pun berpisah namun Minnow tidak mau berpisah dengan Joel. Lalu Joel memberikan Minnow lipstik dan Minnow sangat suka. Lalu Clyde memberikan granat untuk Joel. Dan mereka pun berpisah. I know, I'm gonna miss him too. Dan sesaat sedang dalam perjalanan Boy mendadak tidak mau melanjutkan perjalanannya dan bersembunyi. Tak lama kemudian ada monster keluar dari tanah dan Joel pun terlempar dan langsung teringat kepada kedua orang tuanya. You okay? No! Get out of the car! Dan saat Boy akan dimakan oleh monster tersebut Joel langsung menembak monster tersebut dan berhasil membunuhnya dan mereka pun selamat. Dan sesaat di jalan hujan pun datang. Dan mereka berteduh di rumah. Dan di sana ternyata ada robot yang sama miripnya dengan Mavis. Dan robot itu memberitahukan Joel bahwa sisa dayanya 51 menit lagi. Dan robot itu memberitahukan apa yang bisa saya bantu tentang Aime. Dan Joel membutuhkan tenaga listrik. Lalu robot itu memberikan dayanya untuk Joel. Lalu Joel bergegas memasangkan radio tersebut dan berhasil menghubungi Aime.
dan sesaat sedang saling menanyakan kabar. Aimee memberitahukan Joel bahwa koloni Aimee akan bergegas pergi. Namun tak lama kemudian saat Aimee akan memberitahukan kemana Aimee pergi, radio itu langsung mati dan ternyata daya dari robot itu sudah mulai habis. Dan meminta kepada Joel untuk membawanya keluar sebelum robot itu mati total. Lalu Joel pun membawanya keluar. Lalu robot itu memberi hiburan sulap kepada Joel. Dan robot itu menampilkan foto orang tua Joel. Dan Joel pun teringat kepada orang tuanya. Dan Joel pun menangis dan berkata sangat merindukan mereka. Dan memeluk robot itu. Lalu tak lama kemudian robot itu pun mati total. Lalu keesokan harinya Joel mengubur robot itu. Lalu Joel dan Boy pun melanjutkan perjalanannya menuju koloni Aimee. Namun sesaat sedang di perjalanan, Joel hampir saja masuk ke dalam jurang. Lalu Boy berlari dan bersembunyi. Dan ternyata ada monster yang keluar dari tanah yang sangat besar lalu mendekati Joel dan Boy. Namun Joel perlahan melemparkan boneka yang bersuara dan monster itu pun memakan boneka itu. Lalu mengejar Joel dan Boy namun Joel terjatuh dan bangkit lagi. Lalu bergegas untuk bersembunyi dan mereka selamat. Namun Boy melihat gaun kesayangannya terhempas oleh angin dan masuk ke dalam sungai. Lalu Boy mengejarnya dan menggonggong. Lalu monster itu pun datang lagi menghampiri Joel. Lalu Joel berlari untuk mengambil kantongnya yang ketinggalan dan membawa bom yang dikasih oleh Joel pun langsung melempar granat tersebut ke mulut monster tersebut dan mereka pun selamat. Namun saat Joel keluar dari sungai tersebut Boy langsung dimarahi oleh Joel. Dan Boy pun berlari meninggalkan Joel sendirian dan mereka pun berpisah. Dan sesaat di jalan Joel pun mulai tak sadar dan terjatuh. Lalu Joel pun teringat bahwa ada bunga yang bisa membuat Joel bisa sadarkan diri lagi. Lalu Joel pun memakannya dan tak lama kemudian Aimee datang dan memeluknya. Oh my God. It's you. Aimee. Lalu saat Joel sadar Aimee memberitahukan Joel bahwa ada kapten kapal datang dan memberi bantuan kepada koloni Aimee. Lalu tak lama kemudian nenek tua memberitahukan Aimee bahwa ada yang harus diperbaikinya dan Aimee pun bergegas keluar. Lalu Joel pun keluar dan melihat lokasi koloni Aimee. Dan Joel pun tercengang betapa indahnya tempat koloni Aimee. Lalu tak lama kemudian kapten itu pun datang. Dan memberitahukan Joel bahwa malam ini ada pesta dan harap Joel hadir. Lalu saat Joel dan Aimee sedang di kamar, Joel pun berbicara kepada Aimee bahwa Joel jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menemui Aimee. Dan Joel bertanya kepada Aimee bahwa Joel hanya ingin memastikan saja kelanjutan hubungannya. Tapi Aimee memilih koloninya dan menolak Joel. Lalu Joel pun merasa menjadi orang bodoh merelakan keluarga barunya di bunker dan menaruhkan nyawanya demi bertemu Aimee namun hasilnya tidak sama dengan yang diinginkan Joel agar bisa lebih kepada Aimee. Dan Joel pun menerima penjelasan itu. Lalu Joel mencoba menghubungi rekannya di bunker bawah tanah. Dan tak lama kemudian datang anggota koloni Aimee memberikan bir buatan dan buah. Lalu tak lama kemudian radio menyala dan ternyata mereka masih selamat namun keadaan bunker yang sudah rusak. Dan rekan Joel memberitahukan bahwa mereka tidak bisa berlama lagi di sana. Lalu radio pun mendadak mati. Lalu Joel tanpa sadar melihat pemberian dari anggota koloni Aimee. Dan ternyata itu adalah buah beri yang beracun. Lalu Joel langsung keluar dan melihat para koloni Aimee sedang meminum bir tersebut. Dan Aimee pun sudah setengah tak sadarkan diri. Lalu Joel memberitahukan Aimee bahwa ini sangat berbahaya namun saat Joel mencoba menyadarkan Aimee, Joel pun dipukul dan tak sadarkan diri. Lalu saat sadar, Aimee dan para koloni diikat. Dan rekan kapten itu menembak pemancar radio. Dan ternyata benar yang dikatakan Joel, kapten itu membohongi koloni Aimee. Lalu kapten itu menyalakan sesuatu. Dan kapalnya bergerak dan ada sesuatu di dalam air laut yang berukuran besar dan menghampiri para koloni Aimee yang sedang diikat. Dan ternyata monster itu adalah kepiting yang besar.
Lalu Aime pun berusaha melepas ikatannya dan Joel berhasil dilepaskan ikatannya oleh Aime. Lalu Aime menghampiri rekan kapten itu dan bisa menangkis peluru. Lalu Aime pun tak sadarkan diri. Lalu Joel melihat ada tombak dan membawanya, dan mencoba membunuh kepiting tersebut, namun kepiting itu malah terbalik. Lalu kapten itu menyalakan lagi dan Joel pun terlempar lagi. Dan Aime yang sudah sadar mencoba melawan rekan kapten yang satunya lagi. Namun Aime hampir kalah. Lalu Joel pun hampir dimakan oleh kepiting itu. Dan tak lama kemudian Boy datang. Lalu membantu Joel dan terlihat Aime dipukul oleh kapten tersebut dan membuat Aime tak sadarkan diri. Lalu kapten pun menyalakan tombolnya lagi dan kepiting itu pun bergerak menghampiri kapten itu. Lalu Joel menyuruh Boy untuk menyadarkan Aime. Dan kapten itu pergi bersama rekannya. Lalu kepiting itu menghampiri Joel dan hampir membunuhnya. Namun kapten pun menyalakan tombol lagi. Dan ternyata itu adalah arus listrik yang membuat kepiting itu berontak. Lalu saat Joel akan dimakan oleh kepiting itu, Aime pun datang dan melemparkan senjata kepada Joel. Dan Joel pun melihat mata kepiting itu dan teringat apa yang dikatakan Mino. Bahwa monster yang baik terlihat dari matanya. Lalu Joel pun menembak rantai yang berisi kabel yang dipegang oleh kapten itu dan berhasil memutuskannya. Dan kapten itu pun mencoba menyalakan tombol itu lagi. Namun gagal, lalu kepiting itu pun seperti memberi tanda terima kasih kepada Joel. Lalu kapten itu mengejar kapten itu. Dan membunuhnya, lalu koloni Aime pun selamat dari kebohongan kapten itu. That was amazing. Lalu keesokan harinya, Joel berpamitan kepada koloni Aime dan kepada Aime. Lalu Joel pun memberitahukan Aime bahwa ada tempat yang aman di pegunungan. Dan Aime pun memeluk Joel. Lalu Joel pun memberikan gantungan kesukaan Aime. Dan memberikan buku yang sangat berguna untuk Aime. Lalu Joel pun berterima kasih kepada Aime atas perjuangan Joel untuk bertemu langsung dengan Aime. Dan Joel pun bergegas pulang untuk menemui keluarga barunya di bunker. Dan sesaat hampir di bunker, betapa senangnya keluarga barunya Joel atas kedatangan Joel. Lalu Joel pun memberitahukan koloni yang lainnya untuk pergi menuju pegunungan yang aman dari monster. Dan para koloni pun pergi dari persembunyiannya. Dan termasuk Aime yang memegang buku pemberian dari Joel, dan film Love and Monster pun tamat. Oke, dari secara keseluruhan film Love and Monster ini sangat bagus dan memanjakan mata. Dengan kesuksesannya oleh Michael Matthew, dengan Shawn Levy dan Dan Cohen sebagai produser. Dan arti dari film ini menurut Google adalah, belajarlah dari kegagalan, karena dari kegagalan kita bisa mendapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa untuk kita jalani untuk kedepannya. Maka jalanilah yang ada, janganlah mengeluh akan kegagalan, tetaplah jalani rintangan yang akan datang. Sekian dari Google, terima kasih sudah mendengarkan Google membahas film Love and Monster. And see you next video, bye bye.